semuanya, perkenalkan nama aku Ika Yumelani, NIM 230710003. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang distribusi probabilitas variabel acak kontinu dengan dosen pengampu Ibu Hayatunufus SPDI MPD. Di sini aku akan menjelaskan tentang pengertian distribusi probabilitas variabel acak kontinu. Distribusi peluang kontinu adalah perubahan acak yang dapat memperoleh semua nilai pada skala kontinu. Nah, ruang sampel kontinu adalah bila ruang sampel mengandung titik sampel yang tak terhingga banyaknya. Secara umum, probabilitas merupakan peluang bahwa sesuatu yang akan terjadi. Cara lengkap, probabilitas adalah suatu nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat terjadinya sesuatu kejadian acak. Distribusi probabilitas adalah suatu distribusi yang menggambarkan peluang dari sekumpulan varian sebagai pengganti frekuensinya. Sedangkan variabel adalah karakteristik yang bervariasi yang harus disesuaikan dengan tema atau peneliti. Sedangkan variabel acak adalah nilai yang didapatkan dalam percobaan atau eksperimen secara acak random ketika peneliti tidak tahu variasi apakah yang akan keluar. Artinya, nilai tersebut tidak dapat diperkirakan nilai yang keluar, dan tidak selalu nilai yang keluar pada setiap percobaan adalah sama atau beda. Variabel acak atau random variable dinyatakan dengan huruf kapital, sedangkan nilainya dinyatakan dengan huruf kecil. Biasanya ditandai dengan huruf X yang dimiliki sebuah nilai numerik tunggal untuk setiap keluaran dari sebuah eksperimen probabilitas. Nah, itulah pengertian dari distribusi probabilitas variabel acak kontinu, yaitu fungsi kepadatan probabilitas. Nah, fungsi kepadatan ini itu pada umumnya digunakan di dunia keteknikan untuk mendeskripsikan sistem fisik. Jadi untuk apa ada sebagai contohnya itu mengingat kepadatan pada suatu balok yang panjang dan tipis, di mana untuk setiap titik S di sepanjang balok kepadatannya itu dapat dideskripsikan sebagai sebuah fungsi gram atau sentimeter. Jadi interval antara pembebanan yang besar itu berhubungan dengan nilai fungsi yang besar pula. Jadi total pembebanan antara poin A dan B itu ditentukan sebagai suatu integral dari fungsi kepadatan dari A ke B. Nah, di bawah interval pada fungsi kepadatan ini dapat dengan mudah ditafsirkan sebagai jumlah dari keseluruhan pembebanan di interval tersebut. Hampir sama, fungsi kepadatan probabilitas fx dapat digunakan untuk mendeskripsikan distribusi probabilitas dari variabel random kontinu x. Jika interval itu memiliki nilai dari x, perubahan probabilitasnya itu besar, dan itu berhubungan dengan nilai fungsi fx yang besar pula. Probabilitas X itu di antara A dan B ditentukan dari integral dari fx dari A ke B. Nah, ini adalah gambar fungsi kepadatan pada balok. Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis distribusi probabilitas variabel acak kontinu. Adapun jenis-jenisnya ialah yang pertama, distribusi normal memiliki kurva berbentuk lonceng yang simetris yang ditentukan oleh rata-rata yang dituliskan di tengah kurva dan variansi untuk menentukan lebarnya kurva. Rumusnya ialah fungsi kepadatan probabilitas fx sama dengan 1 per akar 2 pi sigma kali E pangkat minus X dikurang Mi dikuadratkan di per 2 sigma kuadrat. Variabel X diterjemahkan ke variabel random Z dengan rata-rata 0 dan variansi 1. Z sama dengan X dikurang Mi di per sigma. Distribusi normal merupakan distribusi kontinu yang mensyaratkan variabel yang diukur harus kontinu, misalnya tinggi badan, berat badan, dan sebagainya.
Perhatikan kurva di bawah ini. Penjelasannya yang pertama, kurva berbentuk genta sama dengan median sama dengan modus. 2. Kurva berbentuk simetris. Yang ketiga, kurva normal berbentuk asimptotis. Dan yang keempat, kurva mencapai puncak pada saat X. Dan yang terakhir, luas daerah di bawah kurva adalah 1. Setengah di sisi kanan nilai tengah dan setengah di sisi kiri. Yang kedua, distribusi uniform. Sebuah distribusi probabilitas mempunyai probabilitas yang sama untuk semua kemungkinan variabel random yang muncul. Rumusnya ialah fx sama dengan 1 per b kurang a. X lebih besar sama dengan a, lebih kecil sama dengan b. Untuk 0 lainnya. Fungsi distribusi kumulatif. Fx sama dengan 0, X lebih kecil dari a. X kurang a per b kurang a, X lebih besar sama dengan A lebih kecil dari B, yang dimana 1, X lebih besar dari B. Yang ketiga, distribusi eksponensial. Distribusi gamma yang khusus dengan alfa sama dengan 1 disebut distribusi eksponensial. Peubah acak kontinu X mempunyai distribusi eksponensial dengan parameter beta. Rumusnya ialah fx sama dengan lambda kali E pangkat minus lambda X, X lebih besar dari 0 untuk lainnya. Fungsi distribusi kumulatif. Fx sama dengan 0, X lebih kecil dari 0, 1 dikurang E pangkat minus X beta, X lebih besar sama dengan 0. Perhatikan grafik distribusi eksponensial di bawah ini. Kita dapat melihat grafik di atas tersebut di mana lambda setara dengan 1. Penurunan nilai lambda menghasilkan peluruhan yang lebih lambat, dan ketika lambda mendekati 0, 0,1 atau 0,2. Yang keempat, distribusi Erlang. Sebuah generalisasi dari distribusi eksponensial adalah lama waktu yang dibutuhkan sampai R kejadian terjadi dalam proses Poisson. Di saat X dalam hal ini menunjukkan waktu yang dibutuhkan sampai kejadian ke R dalam proses Poisson, maka probabilitas kepadatan ini didefinisikan sebagai distribusi Erlang. Rumusnya ialah fx sama dengan lambda pangkat R dikali X pangkat R kurang 1 dikali E pangkat minus lambda X di per R kurang 1 faktorial. Untuk X lebih besar dari 0 dan R sama dengan 1, 2. Fungsi distribusi kumulatif. Fx sama dengan 0, X lebih kecil sama dengan 0, 1. Sigma K sama dengan 0 sampai R kurang 1. E pangkat minus lambda X dikali lambda X pangkat K di per K faktorial, yang dimana X lebih besar dari 0. Yang kelima, distribusi gamma, yaitu teori yang mendasari distribusi Erlang dan eksponensial. R pada distribusi ini dapat bernilai non-integralitas. Rumusnya ialah fungsi gamma R sama dengan integral 0 sampai tak hingga X pangkat R kurang 1 dikali E pangkat minus X dx untuk R lebih besar dari 0. Fx sama dengan lambda pangkat R dikali X pangkat R kurang 1 dikali E pangkat minus lambda X di per R untuk X lebih besar dari 0. Fungsi distribusi kumulatif. Fx sama dengan 0, X lebih kecil sama dengan 0. Integral 0 sampai X Fi di X lebih besar dari 0. Perhatikan grafik di samping. Untuk yang keenam, distribusi Chi kuadrat. Banyak digunakan dalam statistik inferensial untuk membangun interval keyakinan dan pengujian hipotesis. Bentuk distribusi Chi kuadrat ditentukan oleh parameter K yang mempresentasikan derajat kebebasan. Rumusnya ialah fxk sama dengan X pangkat K per 2 kurang 1 dikali E pangkat minus X per 2 di per 2 pangkat K per 2 kali R dikali K per 2 untuk 0 lainnya, yang dimana X lebih besar dari 0. Dimana fxk adalah fungsi kerapatan probabilitas, K adalah derajat kebebasan, dan RK per 2 menunjukkan fungsi gamma. Yang ketujuh, distribusi beta merupakan sebuah penjabaran dari distribusi uniform. Model distribusi beta memodelkan variabel acak dengan nilai-nilai yang berada dalam interval berhingga. Distribusi beta standar biasanya menggunakan interval 0, 1. Interval lain juga dimungkinkan yang diparameterisasi oleh dua parameter bentuk, dilambangkan dengan alfa dan beta, yang muncul sebagai eksponen variabel acak dan mengendalikan bentuk distribusi. Kedua parameter ini harus positif. Rumusnya ialah fx
alfa, beta sama dengan 1 per B kali alfa, beta kali X pangkat B, alfa kurang 1 dikali 1 kurang X di pangkat beta kurang 1. Dengan Fx adalah fungsi kerapatan probabilitas, B adalah fungsi beta yang bertindak sebagai normalisasi, serta adalah dua parameter bentuk positif. Perhatikan grafik di samping. Yang kedelapan, distribusi T adalah jenis distribusi yang terlihat hampir identik dengan kurva distribusi normal. Grafiknya simetris dan menyerupai kurva berbentuk lonceng, tetapi lebih tebal di bagian ekornya, menunjukkan bahwa distribusi ini lebih cenderung menghasilkan nilai yang jauh dari rata-ratanya. Rumusnya ialah Tn sama dengan X dikurangi di per S per akar N. Fungsi kepadatan probabilitas Fx sama dengan R dikali K tambah 1 di per 2 di per akar Mi dikali K dikali R di per K per 2 dikali 1 per X pangkat 2 per K ditambah 1 di pangkat K tambah 1 di per 2 untuk X lebih besar dari minus tak hingga lebih kecil dari tak hingga. Yang kesembilan, distribusi F digunakan untuk pengujian hipotesis dan seringkali muncul sebagai distribusi nol dari suatu statistik uji, terutama dalam analisis varians atau ANOVA, untuk menentukan apakah varians antara rata-rata dua populasi berbeda secara signifikan, atau dalam analisis regresi untuk membandingkan kesesuaian berbagai model. Distribusi F berkaitan erat dengan distribusi C kuadrat, tetapi memiliki dua jenis derajat kebebasan, D1 dan D2 yang berbeda, yang merupakan parameter utamanya. Rumusnya ialah F sama dengan W per U per Y per V. Fx sama dengan R dikali U tambah V di per 2 dikali U per V dipangkatkan U per 2X dikali U per 2 dikurang 1 di per R dikali U per V dikali R dikali V per U dikali U per V X tambah 1 dipangkat U tambah V per 2. Untuk 0, X lebih besar dari 0, lebih kecil dari tak hingga. Kurva F tidak simetris dan seringkali miring ke kanan, dimulai dari 0 pada sumbu horizontal dan memanjang tanpa batas ke kanan, mendekati tetapi tidak pernah menyentuh sumbu horizontal. Ketika derajat kebebasan pada pembilang ditingkatkan, kemiringan ke kanan berkurang. Perhatikan grafik di bawah ini. Yang terakhir, distribusi Weibull adalah distribusi dua parameter lain yang bergantung pada skala lambda dan bentuk K. Keduanya lebih besar dari 0, bergantung pada nilai yang diambil oleh parameter ini. Distribusi ini menyerupai distribusi normal atau distribusi asimetris, seperti distribusi eksponensial. Berbeda dengan distribusi eksponensial, distribusi ini memperhitungkan riwayat suatu objek, memiliki memori, dan memperhitungkan penuaan suatu komponen. Tidak hanya seiring waktu, tetapi juga tergantung pada penggunaannya. Distribusi ini dapat disesuaikan dengan tingkat kegagalan sistem teknis yang meningkat, konstan, dan menurun. Rumusnya ialah Fx sama dengan beta per delta X per delta dipangkat beta kurang 1 untuk X lebih besar dari 0, min X per delta dipangkat beta. Jika meningkat, sementara K tetap sama, distribusi akan merenggang ke kanan, dan tingginya menurun sambil mempertahankan bentuknya. Jika menurun, sementara K tetap sama, distribusi akan terdorong ke kiri, yaitu ke arah awal atau ke arah 0, dan tingginya meningkat. Jika nilai tetap sama, sementara nilai K sama dengan 1, hal ini mengarah pada distribusi eksponensial. Jika nilai K 1, maka distribusi tersebut memiliki densitas yang mendekati 0 ketika X mendekati 1. Perhatikan grafik di samping ini. Nah, selanjutnya di sini ada contoh soal yang dimana diketahui fungsi distribusi kumulatif variabel acak X. Yang dapat kalian lihat sendiri untuk cara penyelesaiannya.
Sekian penjelasan materi kami pada video kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.